Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini saya Mezia akan berusaha mencoba untuk kita sharing aja, diskusi tentang tema kita kali ini ya. Saya akan memberi judulnya New Normal, New Thought, and New Style. Kenapa? Karena semuanya new. Kenapa kita bilang new? Karena berarti kalau kita bilang itu new, berarti ada yang old. Berarti sesuatu yang baru itu ada yang lamanya. Apa yang berubah dari kita? Yaitu semacam bisa jadi lifestyle, bisa jadi cara belajar, bisa jadi cara berpikir, bisa jadi cara kita untuk mengisi kehidupan. Berarti dari sesuatu yang sebelumnya sekarang menjadi normal, new normal gitu. Berarti sesuatu itu ada perubahan. Nah, kita bisa memakai prinsip ekonomi di sini ya, para pebisnis atau wirausahaan yang berprinsip bahwa yang abadi itu adalah perubahan gitu. Jadi perubahan itu pasti terjadi, tidak ada yang abadi. Jadi setiap perubahan itu kita harus menyikapinya dengan bijak gitu atau adil. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa tips atau kiat-kiat untuk kita dalam menghadapi new normal seperti tema kita sekarang. Nah, yang pertama, Anda harus berdamai dulu dengan keadaan. Kenapa? Karena kalau Anda tidak berdamai gitu artinya Anda harus sadar bahwa corona itu, COVID-19 itu ada gitu. Anda harus percaya itu dulu dengan melihat fakta, situasi gitu. Lalu dengan adanya background knowledge bahwa itu ada, maka Anda akan melahirkan suatu pemikiran yang baru, yaitu dengan berdamai dengan kondisi sekarang gitu. Kalau Anda menentang arus, berarti harus siap juga dengan persiapan Anda yang matang. Kalau enggak, Anda harus berdamai dulu. Contohnya, Anda misalnya sekarang ada beberapa orang gitu ya, yang beberapa oknum yang menganggap COVID-19 itu hanya ini tipuan atau apa-apa gitu. Artinya dia gak berdamai dengan keadaan. Kenapa? Karena kenyataannya ada gitu COVID, dan kita ditugaskan hanya untuk ikut gitu. Maksudnya dengan semua kebijakan pemerintah, semua himbauan, semua itu, ya syukur kita gak kena ya kan. Kalau bagaimana dengan saudara atau keluarga gitu. Jadi maksud saya di sini berdamai dengan keadaan. Kita sudah sama-sama tahu 3 bulan terakhir kita hidup dengan gaya hidup yang baru, dengan kuliah yang online, dengan semuanya di rumah. Itu kan baru ya. Dulu kita bebas kemana-mana, kita mau ke pasar oke. Kalau sekarang wajib pakai masker, apa-apa cuci tangan, semuanya dibatasi. Nah, Anda harus siap dengan itu. Jadi berdamai dulu dengan keadaan, itu adalah kunci pertama. Nah, yang kedua setelah Anda berdamai dengan keadaan adalah yang kedua ya, tetap ikut aturan pemerintah. Kenapa? Karena seorang pemerintah di sini, dinas kesehatan mungkin atau presiden bahkan, tentu telah melakukan banyak langkah yang mereka siapkan dalam rangka menghadapi pandemi ini. Sebagaimana Anda ketahui bahwa pandemi ini bukan sesuatu yang regional ya, yang sifatnya terjadi hanya di Indonesia, terjadi hanya di Malaysia, terjadi hanya di Jakarta. No, ini semua terjadi secara global, universal. Semua dunia, hampir seluruhnya terdampak. Jadi dengan tetap ikut aturan pemerintah yang sudah dirancang sedemikian rupa, itu adalah langkah yang bagus ya buat kita ya. Tetap ikut peraturan pemerintah. Nah, ini yang ketiga, jalin dan perluas koneksi virtual apapun profesi Anda. Nah, mumpung kita lagi di rumah, maksudnya banyak kesempatan untuk mungkin sekarang kita main gadget gitu, kita apa-apa sedikit-sedikit online gitu. Memang modal menjadi internet menjadi suatu kebutuhan yang primer. Dari tadinya tersier, sekarang menjadi primer. Apa-apa Anda harus melek dengan berita terbaru atau teknologi terbaru gitu. Nah, jika Anda sebagai mahasiswa, dosen, atau apapun, bahkan pebisnis, atau Anda pedagang, atau Anda
adalah seorang misal apapun profesi Anda. Nah, jalin dan perluas koneksi. Contohnya aja guru atau dosen ya. Dengan Anda menjalin dan perluas koneksi virtual apapun, Anda bisa ikut seminar yang bahkan internasional. Bahkan saya sendiri sekarang ikut pelatihan yang diadakan oleh Cambridge. Sesuatu yang kayaknya nggak mungkin akan tercapai ketika kondisinya seperti yang dulu. Tapi dengan new normal, semua instansi kayaknya, semua aplikasi yang dulunya seperti Kahoot ya premium karenanya ada pandemi, dia menggratiskan sesi premiumnya. Itu kan sesuatu kemudahan yang diberikan oleh banyak perusahaan gitu ya, banyak platform maksud saya. Jadi dengan kita menjalin dan perluas koneksi, ikutlah banyak grup yang memberikan dampak positif dalam hidup Anda, karena WA Group sekarang peringkat pertama ya kayaknya dalam menyebarluaskan info. Maka Anda harus bergabung di sini. Ada info baru, ada ini, ada webinar, semuanya ikut, ada pelatihan, semuanya ikut, karena semuanya free, semuanya gratis. Anda sayang kayaknya kalau Anda melewatkan kesempatan itu gitu. Kayak pelatihan jurnalistik atau pelatihan menulis, itu kan sesuatu yang susah ya, maksudnya sesuatu yang kalau berbayar gitu. Kalau sekarang banyak orang yang ingin beramal dengan mendirikan komunitas-komunitas online gitu, dan itu kesempatan Anda. Nah, modalnya adalah Anda memang bermodalkan internet yang baik ya, tentunya disupport dengan smartphone yang mumpuni gitu, dengan memori yang lebih wow lagi, karena kita melihat sekarang di YouTube, di semuanya butuh internet. Nah, jalin dan perluas koneksi virtual apapun profesi Anda. Nah, ini yang keempat, coba lihat, tingkatkan imunitas tubuh Anda. Itu ngerti ya. Yang kelima, ingat hari ini akan menjadi sejarah di masa depan. Yes, you are what you are now gitu. Anda adalah siapa Anda sekarang gitu. Kedepannya adalah apa yang Anda lakukan sekarang. Nah, suatu hari Anda akan menjadi bagian dari sejarah ya, bahwa 3 bulan di tahun 2020 kita menjadi saksi bahwa pandemi corona telah membuat suatu peradaban baru, cara hidup baru, cara perubahan yang sangat masif ya terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Anda berbahagialah, Anda menjadi sejarah untuk di masa depan. Selanjutnya kita bisa lihat bahwa, nah ini saya suka. Jadi pesan saya di sini, stay young, stay fabulous, stay healthy. 3 ini, tetaplah berjiwa muda, tetaplah keren, dan tetaplah sehat gitu, karena dengan sehat Anda bisa melakukan apapun. Nah, selanjutnya, saya menyimpulkan bahwa 4 modal hidup yang tapi ini lebih ke jika Anda mahasiswa ya, karena kebanyakan audiens kita mungkin pelajar dan mahasiswa. Ini 4 modal hidup dari saya yang sudah saya simpulkan setelah hidup selama 30 tahunan lebih di dunia ini ya. Jadi yang pertama itu be faithful. Anda harus punya iman yang kuat ya. Anda punya keyakinan Anda adalah orang yang soleh, maksudnya semua tetap gitu. Kita harus mengedepankan ibadah dulu, ibadah pada Allah dulu, jalin hubungan horizontalnya yang bagus, vertikalnya bagus. Jadi be faithful. Yang kedua, Anda harus punya yang namanya be curious. Curious itu adalah rasa ingin tahu. Semakin Anda punya banyak rasa ingin tahu, semakin Anda terbuka wawasannya. Yang ketiga tuh, be open minded. Jadilah orang yang berwawasan terbuka gitu. Terbuka dengan teknologi, terbuka dengan perkembangan zaman. Walaupun kita tinggal di kampung, walaupun kita hanya tidak tinggal di kota besar, kita nggak pernah keluar negeri, kita nggak pernah naik pesawat, bahkan kita nggak pernah ikut ajang ini, ajang itu, no, nggak perlu. Be open minded, terbuka, banyak membaca, banyak cari tahu, itu perlu. Yang terakhir, be diligent. Ketiganya itu akan terpenuhi kalau Anda rajin. Semua akan dibunuh oleh rasa malas gitu. Kalau Anda rajin, rasa ingin tahu Anda tinggi, Anda berwawasan terbuka, dan Anda memiliki iman, itu adalah modal hidup untuk
sukses tak hanya di dunia, mungkin di alhamdulillah di akhirat insya Allah ya kita juga akan sukses gitu. Jadi ini modalnya. Nah sekarang saya akan beri gambaran. Nah ini ya, kita stop dulu. Nah jika Anda mahasiswa, tugas Anda dalam pikiran Anda hanya belajar demi akademis yang tinggi gitu. IPK harus 4,00 semuanya harus A. Itu nggak penting lagi. Itu zaman dulu, prinsip orang di zaman dulu, belajar IPK tinggi, yang lain tuh nggak penting. No. Sekarang yang penting itu adalah skill seperti apa. Coba kita lihat skill seperti apa yang harus Anda punya. Nah, hard skill and soft skill. Nah, silakan Anda cari tahu hard skill itu apa, soft skill itu apa. Yang pasti ini adalah modal hidup. Seperti soft skill, salah satunya adalah kemampuan memecahkan masalah. Itu akan didapat jika Anda sering ikut komunitas, berorganisasi, ikut ajang pemilihan, ikut kepanitiaan, ikut ini artinya sering berinteraksi dengan orang. Di sana akan terlatih jiwa Anda untuk belajar berkooperatif, bisa bekerja sama, bisa cepat beradaptasi, kemampuannya memecahkan masalah bagus. Itu sesuatu yang mahal loh. Itu tidak ada di akademis. Anda harus mendapatkan itu dengan ikut banyak kegiatan-kegiatan. Semakin aktif Anda, semakin banyak pengalaman Anda. Itu saja ya. Anda sering lupa sih, you forget about soft skill and hard skill. Orang banyak yang lupa itu. Jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah new normal, new talk, new style, be new you. Jadilah Anda yang baru dengan pikiran yang positif ya. Saya mohon maaf suaranya lagi agak serak ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.